Bos, siapa coba yang nggak kenal sama minuman yang paling banyak dicari di bulan Ramadan ini? Eits, untuk urusan bisnis kali ini, tehnya bukan sembarang teh nih bos. Ini yang namanya teh artisan, salah satu olahan teh yang diracik dengan bahan-bahan herbal alami. Teh artisan ini bisa dibilang jelas lebih naik kelas. Bukan cuma khasiatnya yang banyak, tampilannya pun lebih estetik. Nah, kita kenalan dulu sama pionirnya nih bos. Halo bos, nah ini adalah salah satu bentuk inovasi minuman yang diracik dari teh artisan Sila. Penasaran seperti apa? Ikuti terus di Cuan Bos. Mengawali langkah karirnya sebagai brand and business consultant di perusahaan teh terbesar di Indonesia, akhirnya Doi sadar kalau hulu dari bisnis usaha teh di Indonesia mengalami hal yang kurang mengenakan nih bos. Petani dan buruh petik yang ditemui langsung kala itu ternyata punya berbagai keluhan. Bapak kenapa tega sama kita? Tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Nah, di saat pertanyaan seperti itu baru ilmu ekonomi, ilmu costing saya keluar bahwa nggak pernah kepikiran bahwa apa yang saya beli di perusahaan berdampak pada apa yang mereka dapatkan. Sehingga saya riset, ternyata upah petik dari buruh petik teh itu sangat tidak layak. Bahkan juga itu saya riset lagi, ternyata dampak yang sama dirasakan juga bagi para petaninya. Karena teh itu sangat murah. Dari keresahan itulah, maka hadirlah inovasi teh artisan di Indonesia. Untuk menghadirkan inovasi ini, jelas Pak Reda menyiapkan seluruhnya di rumah produksinya yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Standar keamanan jadi perhatian penting untuk menghadirkan produk teh artisan yang berkualitas. Salah satunya sudah memenuhi mutu keamanan pangan HACCP. Nah, bos, ini adalah bahan baku utama kita. Salah satunya adalah teh Royal Emerald. Ini green tea nido, ya. Mungkin bisa dilihat isinya seperti ini. Ini teh yang paling mewahnya untuk green tea. Dan ini diambil dari hanya daun nomor 1, lalu diolah menjadi green tea. Dan ini enak banget dan salah satu favorit saya, bos. Yap, semua bahan baku daun teh yang digunakan asli dari Indonesia loh bos. Ini juga jadi bahan edukasi yang ditawarkan ke konsumen berupa mutu petik dari bahan utama si daun tehnya itu sendiri bos. Kita belajar ternyata teh yang terbaik itu ada di pucuk paling atas, paling muda, daun 1, 2, dan 3. Itu di mutunya namanya specialty tea. Kalau di bawahnya lagi, jika dipetik daun 1, 2, 3, dan 4, itu namanya premium tea. Bahkan ada yang hanya dipetik pucuk nomor 1 aja. Nah itu yang tadi saya sampaikan Royal Emerald. Ya, itu hanya daun nomor 1 dan itu harganya sangat tinggi. Bahkan di Sila kita jualnya itu 3,5 juta sekilo. Selain daun teh, bahan baku campuran lainnya diperlukan untuk menghasilkan teh artisan. Berbagai pilihan bahan ini terdiri dari rempah alias empon-empon, bunga-bungaan, buah-buahan asli, sampai biji-bijian loh. Pemilihan bahan herbal alami ini selain didasari dari khasiatnya, disesuaikan juga sama aroma, rasa yang kuat, serta kandungan pewarna alaminya. Sehingga nggak perlu lagi pakai bahan sintetis nih bos. Kita mengusung 100% all natural. Jadi semua bahan yang kita gunakan itu alami. Kita tidak menggunakan essence, kita tidak menggunakan flavor. Sehingga apa yang dirasakan oleh penikmat tehnya adalah murni yang hadir dari bahan yang kita gunakan. Sejak dirintis tahun 2018 lalu, bisnisnya ini sudah melalui banyak tantangan. Tapi ada istilah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita sejak tahun 2018, omset kita itu bahkan setahun nggak nyampe 300 juta. Jadi sebulan itu paling cuman berarti 23, ada yang 30, ada pas 50, itu pun karena hampers banyaknya. Atau karena berpameran gitu. Pelan-pelan kita meningkat dari tahun ke tahun, ada yang sampai peningkatannya 75% sampai 80%. Alhamdulillah sekarang omsetnya sudah mencapai di angka, kalau saya tidak salah ya, di atas 3 miliar per tahun. Wah, gimana nih bos? Jadi tertarik nggak berbisnis teh artisan bareng Pak Reda?
Teh artisan dari Pak Reda ini juga membuka peluang yang mau berwirausaha teh juga loh. Jadi kita ajarkan mereka bagaimana cara menyeduh teh yang benar, bagaimana cara melihat kualitas teh yang benar, apa sih fungsi teh ini, bagaimana keunggulannya, itu kita ceritakan dengan pelayanan dan tentu pasti orientasi bisnisnya juga menguntungkan bagi mereka yang menggunakan teh ini di kafe mereka atau di tempat usaha mereka. Bos-bos, di momen Ramadan ini, Pak Reda juga punya cara tersendiri memasarkan teh artisannya. Di setiap Ramadan, di setiap menjelang Lebaran, kita selalu punya paket hampers gitu. Nah, kita punya paket yang kecil-kecilan gitu. Mulai start dari 100.000 aja kita udah ada untuk diberikan ke teman, kolega, sahabat, keluarga dengan kemasan yang sangat istimewa gitu. Dan kalau misalkan memang butuh hampers yang lebih besar, kita juga ada pilihannya. Jadi ada juga yang harganya sampai 1,5 juta ada gitu. Hampers menjadi penting karena dapat mempererat hubungan, menunjukkan rasa terima kasih dan membahagiakan orang yang menerimanya, terutama di momen Ramadan. Nah bos, Sila Artisanti bukan sekedar teh, tapi secangkir cerita istimewa di dalamnya. Nikmat dan juga bermanfaat. Nikmatnya bukan hanya pada tehnya, tetapi tentu cuannya. Yang pasti, cuan bos.